Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni kami segala dosa, kekurangan, dan keterbatasan kami. Karena kami banyak salah, banyak dosa, maka kami selalu mohon pengampunan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita memperingati Santo Tarcisius, ya, meskipun tidak dirayakan secara resmi di dalam gereja, tapi mengingatkan kita akan peran Mesdinar dalam sejarah hidup panggilan para imam. Mungkin sepertiga dari para imam sekarang ini, atau mungkin setengah, adalah berasal dari para Mesdinar. Dan Santo Tarcisius pelindung dari para Mesdinar, di mana mereka mau mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengikuti para romo kestasi, membantu imam, dan seterusnya dalam pelayanan. Dan itulah pengalaman dari Santo Tarcisius yang membawa tubuh Kristus untuk dibagikan kepada warga Katolik yang dipenjara pada zaman awal-awal gereja awali, di mana gereja mengalami kesulitan. Ya, dia kemudian dibunuh, dipukul kepalanya dengan batu oleh seorang temannya yang tidak suka dia menjadi Katolik. Ya, kita mohon rahmat supaya para Mesdinar banyak yang terpanggil menjadi imam. Ya, meskipun sekarang ini banyak gadis-gadis yang menjadi Mesdinar, tetapi tetap juga kita mohonkan rahmat supaya para Mesdinar laki bersedia untuk menjadi pastor. Yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk mengenali apa yang kita sebut dengan pengampunan. Pengampunan bukanlah yang gampang, pengampunan bukanlah yang mudah. Bahkan dalam tradisi Yahudi, ketika Yesus mengampuni dosa orang, Yesus dianggap menghujat Allah. Karena kuasa pengampunan itu hanya diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan kepada siapapun, bukan kepada manusia, dan tidak bisa kita mengampuni dosa orang. Dan karena itulah maka kita bisa bayangkan Allah menjadi manusia, maka Yesus yang adalah Allah bisa mengampuni dosa kita. Itulah kehebatan dari rencana Allah dalam diri kita. Nggak mungkin manusia menghapus dosa manusia, nggak mungkin. Hanya Allah. Nah, karena itulah Allah menjadi manusia, dan manusia diberi kuasa oleh Allah untuk bisa mengampuni. Nah, karena itulah di dalam tradisi gereja Katolik, kuasa pengampunan itu diberikan oleh Kristus kepada Petrus, dan Petrus kepada uskup, uskup diberikan kepada para imam. Jadi sakramen pengampunan dosa, ya, itu adalah hanya hak Allah. Tetapi hak Allah itu dibagikan, didelegasikan kepada Kristus yang adalah Allah dan manusia. Kristus kepada rasulnya, lalu kepada uskup, kepada imam. Ya. Jadi itu saudaraku terkasih. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Ya. Karena kuasa pengampunan itu kita dibebaskan dari hukuman atas dosa. Ya. Siapa yang tidak berdosa? Ya. Siapa yang tidak berdosa ketika Yesus menantang orang yang mendapati seorang wanita yang kedapatan berbuat zina? Siapa yang tidak berdosa? Dia lempar wanita itu dengan batu. Tak seorang pun berani. Tak seorang pun bertindak atas nama Allah. Nah, maka kita bersyukur dan bersyukur. Ya, sebagai orang Katolik. Ya. Kita diberi, para imam diberi kuasa untuk, karena kuasa itu karena diberi kuasa, sekali lagi, bukan karena dengan sendiri, tapi diberi kuasa kepada para imam Katolik. Ya. Atas nama gereja, maka ketika dalam pengakuan atas nama gereja aku melepaskan kau segala dosa. Kalau tidak, dosa itu kita tanggung sendiri. Ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengampuni dosa? Itu tadi dengan kalau dulu dengan korban-korban perjanjian lama, dengan korban binatang, korban apa. Dan itu dilakukan oleh Yesus dengan korban anak domba untuk menghapus dosa-dosa dunia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Wow. Kalau kita masuki misteri dosa dan misteri pengampunan dosa, inilah keluar biasaan kita sebagai orang Katolik. Sekali lagi, dan dosa itu dihapus, dibebaskan. Beban-beban dosa itu dalam pikiran kita dibebaskan. Maka kita bisa dan melakukan sakramen pengakuan dosa.
Juga dalam sakramen Ekaristi, ketika kita mulai dari merayakan Ekaristi, kita mohon rahmat. Jadi hidup kita dibebaskan, dimerdekakan dari segala beban-beban dosa. Coba Anda bayangkan, kalau Anda menyimpan beban dosa ketika Anda berdosa kepada Bapak dan Ibu, kepada saudara, Anda pegang itu semua. Ya, rasa bersalah itu, rasa berdosa itu. Dan itu membuat kita menjadi tidak merdeka. Kita menjadi sampah dalam tubuh kita. Setiap kali pikiran negatif, setiap kali kemarahan, setiap kali kekecewaan itu, dendam itu dalam diri kita, maka itu akan menimbulkan sampah-sampah sehingga kita tidak bahagia. Hidup kita menjadi lesu, hidup kita menjadi loyo, hidup kita menjadi tidak berarti, tidak berharga karena tidak beban dosa itu begitu berat. Ya, maka Yesus datang untuk menghapus dosa-dosa ini supaya manusia dibebaskan. Maka para saudaraku terkasih, berbahagialah, berbanggalah kita sebagai orang Katolik. Sekali lagi saya mengatakan berbahagia dan berbangga karena itu beban dosa itu dihapus oleh Allah dalam diri kita. Dan kita karena dibebaskan dan pada akhirnya juga dilepaskan ya, kemurnian, karena untuk masuk surga orang harus murni, harus bersih. Ya, harus bersih, harus murni. Maka ketika orang sakit gitu kan, pada menjelang akhir hidupnya dia dengan mendapat sakramen perminyakan dan juga sakramen tobat, masuk surga harus bersih dan murni, harus bebaskan dari dosa. Anda, saya, dan kita semua. Oh, betapa membahagiakannya sebagai orang Katolik dan sakramen tobat ini. Terima kasih, semoga kita kita mengagumi karya Tuhan yang besar dalam sakramen pengampunan dosa. Semoga Anda dan saya sering-sering untuk datang kepada sakramen tobat ini, supaya Tuhan memberkati kita semua. Berkat Tuhan atas Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.